Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah psikiatri akan membahas tentang materi gangguan kepribadian. Adapun kelompok kami terdiri dari Tegar Setiawan, Nurul Fajriah, dan Muhammad Ulil Albab. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yang pertama itu ada definisi gangguan kepribadian. Yang kedua ada jenis-jenis gangguan kepribadian, dan yang ketiga ada ciri-ciri gangguan kepribadian. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi gangguan kepribadian akan dibahas oleh Tegar Setiawan. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian gangguan kepribadian. Kepribadian itu sendiri dapat didefinisikan sebagai gangguan emosi dan tingkah laku yang membuat individu memiliki karakteristik tertentu untuk menghadapi atau menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, istilah gangguan kepribadian atau personality disorder pada wacana dahulu sering disebut sebagai psikopati. Artinya adalah adanya kekurangan atau gangguan dalam jiwa yang tampil atau nampak dalam perilakunya sehari-hari. Kadang-kadang juga sering disebut sebagai sosiopati karena yang diperhitungkan adalah perilaku yang menimbulkan atau memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Nah, gangguan kepribadian ini pada umumnya ditandai oleh masalah-masalah individu itu secara tipikal atau khas, mengalami paling sedikit kesukaran dalam melaksanakan kehidupan dengan orang lain sebagaimana yang ia hendaki. Orang-orang yang mengalami personality disorder ini melihat orang lain sebagai hal yang membingungkan, tidak dapat diduga, dan pada derajat yang bervariasi tidak dapat diterima. Artinya, dia juga akan demikian melakukan tindakan-tindakan sosial secara membingungkan, tidak jelas, tidak dapat diduga, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis gangguan kepribadian beserta ciri-cirinya. Gangguan kepribadian adalah suatu kelompok gangguan yang sangat beraneka ragam. Gangguan kepribadian ini dianggap sebagai pola perilaku dan pengalaman yang bertahan lama dan tidak fleksibel, yang menyimpang dari ekspektasi budaya orang yang bersangkutan. Dan tentunya beberapa di antaranya menyebabkan kendala dalam fungsi sosial dan pekerjaan mereka. Menurut DSM-4, gangguan kepribadian ini digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok A atau kelompok 1, itu ada paranoid, skizotipal, skizoid. Lalu yang kedua ada kelompok B. Ada antisosial, ambang, histrionik, dan narsistik. Lalu yang ketiga ada kelompok C, yang di dalamnya terdiri dari menghindar, gangguan menghindar, dependen, dan obsesif kompulsif. Baiklah, untuk jenis yang pertama yaitu gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian paranoid ini adalah perilaku kepribadian yang didominasi oleh tidak percaya dan curiga terhadap orang lain yang dibarengi oleh rasa dengki. Seseorang yang mengalami penyakit ini atau gangguan paranoid ini sering sekali marah dan mudah sekali untuk membuat orang yang terkena gangguan ini untuk marah tuh mudah sekali. Dan orang yang terkena gangguan ini sulit diajak untuk bergaul dan bereaksi terhadap frustasi dengan suatu gerakan atau balas dendam.
salah satu faktor penting dalam gangguan kepribadian paranoid ini adalah adanya kecenderungan yang tidak beralasan untuk menganggap perilaku orang lain itu merendahkan atau mengecam diri mereka sendiri. Individu yang seperti ini akan terus-menerus menanyakan tentang loyalitas teman-teman mereka padanya tanpa adanya alasan tertentu. Kadangkala mereka berharap bahwa terjadi sesuatu hal yang tidak baik atau tidak menyenangkan pada dirinya sendiri dengan tujuan agar bisa membuktikan bahwasannya kecurigaan dia itu untuk selama ini tuh tidak salah gitu loh. Ciri-ciri dari gangguan kepribadian paranoid ini adalah kepekaan berlebihan terhadap kegagalan dan penolakan. Lalu yang kedua yaitu kecenderungan untuk tetap menyimpan dendam, misalnya menolak untuk memaafkan sesuatu penghinaan dan sakit hati atau masalah sejak kecil. Lalu yang ketiga yaitu kecurigaan dan kecenderungan yang mendalam untuk mendistorikan pengalaman dengan menyalahartikan tindakan orang lain yang netral atau bersahabat. Lalu yang keempat yaitu perasaan bermusuhan dan ngotot tentang hak pribadi tanpa memperhatikan situasi yang ada. Lalu yang kelima yaitu kecenderungan untuk merasa dirinya paling penting secara berlebihan yang bermanifestasi dalam sikap yang selalu merujuk ke diri sendiri. Kemudian jenis gangguan yang kedua yaitu gangguan kepribadian skizoid. Nah, gangguan ini merupakan pola kepribadian yang didominasi oleh pemisahan diri dari pergaulan sosial. Dan dia ini cenderung menyempitkan ekspresi emosionalnya. Orang yang mengalami gangguan ini biasanya tidak bisa bergaul, cenderung tidak bisa bergaul, dan bahkan jarang memberikan suatu respon terhadap orang lain. Misalnya nih, ia acuh tak acuh terhadap pujian dan jarang memberikan isyarat atau timbal balik feedback seperti senyum dan lain sebagainya. Untuk individu dengan gangguan ini biasanya memberikan tampilan bahwa mereka itu dingin dan penyendiri. Mereka pun sangat sedikit berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan sehari-hari dan tidak menaruh perhatian pada orang lain. Hal ini terjadi karena memiliki kebutuhan yang sangat rendah untuk berhubungan secara emosional atau dengan orang lain. Serta kehidupan individu dalam gangguan ini biasanya diwarnai dengan kegemaran pada aktivitas yang tidak melibatkan orang lain atau aktivitas mandiri dan berhasil pada bidang-bidang yang tidak melibatkan persaingan dengan orang lain. Maksudnya tuh dia tuh melakukan aktivitas sendiri dan dia tuh berhasil dalam bidang yang tidak melibatkan orang lain gitu. Dan mereka itu biasanya terlibat dengan pekerjaan yang mungkin akan sangat menyebalkan bagi orang lain pada umumnya karena mereka mengerjakan sendiri gitu. Nah, untuk ciri-ciri kepribadian skizoid yaitu yang pertama, sedikit aktivitas yang memberikan kesenangan. Lalu untuk yang kedua, emosi dingin, afek mendatar, dan tidak peduli. Kurang mampu untuk mengekspresikan kehangatan, kelembutan, atau kemarahan terhadap orang lain. Yang keempat yaitu tampak nyata ketidakpedulian baik terhadap pujian maupun kecemasan. Yang kelima yaitu hampir selalu memilih aktivitas yang dilakukan sendiri. Yang keenam yaitu tidak mempunyai teman dekat
atau hubungan pribadi yang akrab. Kalau ada pun dia cuma mempunyai satu teman saja gitu loh, satu teman baik, kalaupun ada teman gitu. Lalu jenis yang ketiga yaitu gangguan kepribadian skizotipal. Nah, gangguan ini merupakan suatu pola kepribadian yang didominasi oleh rasa tidak nyaman dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, orang yang mempunyai gangguan ini biasanya memiliki kepercayaan yang aneh gitu. Misalnya, ia berpikir bahwa ia tuh ahli nujum. Secara sosial kan aneh. Dan terisolasi atau memperlihatkan tingkah laku eksentrik atau khas. Misalnya, ia berbicara kepada dirinya sendiri atau memiliki tata cara atau tingkah laku yang aneh dan tidak memberikan perhatian sedikit pun terhadap penampilannya. Nah, individu dengan gangguan ini mengalami masalah dalam berpikir dan berkomunikasi. Mereka sensitif terhadap perasaan atau reaksi orang lain terhadap dirinya, terutama reaksi yang negatif seperti rasa marah atau tidak senang. Kadangkala cara berbicara individu dengan gangguan skizotipal ini sangat aneh dan ganjil, sehingga hanya dirinya sendiri yang memahami dan tahu maknanya itu sendiri. Nah, mereka pun memiliki kemampuan yang rendah dalam berinteraksi dengan orang lain dan bertingkah laku aneh, sehingga akhirnya mereka seringkali terkunci dan tidak memiliki banyak teman. Ciri-ciri dari gangguan skizotipal ini, yang pertama yaitu mempunyai penampilan serta emosi yang tidak wajar. Yang kedua yaitu kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap orang lain secara berlebihan. Lalu yang ketiga yaitu mempunyai kepercayaan atau pandangan terhadap diri sendiri serta orang lain yang tidak wajar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nurul Fajriyah. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan gangguan-gangguan kepribadian yang kelompok B atau biasa juga dikenal dengan kelompok gramatik dan eratik. Yang pertama itu ada gangguan kepribadian ambang. Apa nih gangguan kepribadian ambang? Gangguan kepribadian ambang atau biasanya juga dikenal dengan borderline personality disorder ini tuh mempunyai ciri-ciri utama dalam gangguan ini. Apa tuh? Dia itu impulsivitas dan punya ketidakstabilan dalam berhubungan dengan orang lain. Dan mempunyai ketidakstabilan dalam mood. Maksudnya tuh moodnya gampang-gampang berubah. Contohnya, misalnya detik ini dia seneng nih ketawa-ketawa. Pokoknya dia bahagia. Tapi nanti beberapa saat kemudian dia sedih, nangis, murung gitu. Nah, pasien yang mengalami gangguan kepribadian ini biasanya mempunyai karakter yang argumentatif, mudah tersinggung, sarkastik, cepat menyerang, dan sebetulnya agak sulit untuk hidup bersama orang yang memiliki gangguan kepribadian ambang ini. Apa sih ciri-ciri utama gangguan kepribadian ambang ini? Menurut DSM, ada 5 karakter atau lebih. 5 kriteria maksudnya, 5 kriteria atau lebih yang dapat diidentifikasi sebagai gangguan kepribadian ambang. Yang pertama itu ada berupaya keras untuk mencegah agar tidak diabaikan. Walaupun itu cuman perasaan dia aja, dia merasa terabaikan atau emang benar-benar dia terabaikan. Yang kedua itu ada ketidakstabilan dan intensitas ekstrim dalam hubungan interpersonal.
Yang ketiga ada sense of self yang tidak stabil. Yang keempat ada perilaku impulsif. Yang kelima ada perilaku bunuh diri. Yang keenam ada kelabilan emosional yang ekstrem, itu kayak yang udah dijelasin di awal tadi ya. Yang tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia ketawa, tiba-tiba dia merasa bahagia, gitu. Terus selanjutnya ada perasaan kosong yang kronis. Ini seperti semacam perasaan yang hampa, kayak dia tuh kesepian. Selanjutnya ada sangat sulit mengendalikan kemarahan. Terus yang terakhir ada pikiran paranoid dan simptom-simptom disosiatif yang dipicu oleh stres. Terus sebenarnya apa sih penyebab gangguan kepribadian ambang ini? Sebenarnya tuh ada beberapa sudut pandang yang berpendapat mengenai gangguan penyebab kepribadian ambang ini. Ada yang berpendapat karena faktor biologis, ada yang berpendapat karena ini pengalaman masa kanak-kanaknya itu tidak menyenangkan. Ada juga yang berpendapat karena dia memiliki faktor genetik. Maksudnya tuh dia itu dibesarkan di keluarga yang kesulitan untuk mengendalikan emosi. Terus yang kedua ada kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian histrionik ini biasanya disematkan untuk orang-orang yang terlalu dramatis atau mencari perhatian. Jadi orang yang mengalami gangguan kepribadian ini tuh biasanya dia tuh ingin semua orang tuh berpusat perhatian itu kepada dia, ingin menjadi center of interest. Orang yang memiliki gangguan kepribadian ini tuh biasanya sering menggunakan ciri-ciri penampilan fisik kayak pakaian yang tidak umum, riasan wajah atau warna rambut untuk menarik perhatian orang lain. Dan orang yang memiliki gangguan kepribadian itu agak merasakan tidak nyaman kalau misalnya orang-orang itu gak berpusat kepada dia. Maksudnya tuh gak ada orang yang perhatian sama dia. Apa nih ciri-ciri dari gangguan kepribadian histrionik ini? Menurut DSM, ada 5 atau lebih ciri-ciri yang mengarah kepada gangguan kepribadian histrionik ini. Yang pertama itu ada kebutuhan besar untuk menjadi pusat perhatian. Yang kedua ada perilaku tidak senonoh secara seksual yang tidak pantas. Yang ketiga ada perubahan ekspresi emosi secara cepat. Yang keempat ada memanfaatkan penampilan fisik untuk menarik perhatian orang lain. Yang kelima ada bicaranya sangat tidak tepat, penuh semangat, mempertahankan pendapat yang kurang memiliki detail. Yang keenam ada berlebihan, ekspresi emosional yang teatrikal. Yang ketujuh ada sangat mudah disugesti, dan yang terakhir ada menyalahartikan hubungan sebagai lebih intim dari yang sebenarnya. Terus apa nih penyebabnya? Pasien yang mengalami gangguan ini tuh diduga dibesarkan di dalam lingkungan keluarga di mana orang tuanya berbicara tentang seks sebagai sesuatu yang kotor, namun berperilaku seolah-olah tuh seks itu sesuatu yang menyenangkan dan diinginkan. Terus juga pola asuh dari orang tuanya. Terus apa nih yang memicu dari emosi-emosi si gangguan kepribadian histrionik ini? Ekspresi emosi yang berlebihan itu dipandang sebagai simptom-simptom konflik yang tersembunyi. Dan kebutuhannya dia buat jadi pusat perhatian itu cuman cara dia untuk bertahan diri dari perasaan dia yang sebenarnya tuh
harga diri dia tuh yang rendah. Karena mungkin dulunya dalam pola asuh si keluarganya ini dia agak kurang diperhatikan. Terus yang ketiga itu ada gangguan narsistik. Orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik ini haus akan perhatian, haus akan pujian. Maksudnya gimana nih? Orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik ini sebenarnya ingin menjadi pusat perhatian dan ingin selalu dipuji oleh orang lain. Orang-orang yang dengan gangguan kepribadian narsistik ini mempunyai pandangan berlebihan mengenai keunikan dan kemampuan mereka. Terus juga mereka tuh terlalu fokus dengan berbagi fantasi keberhasilan yang besar. Ciri-ciri dari gangguan kepribadian narsistik ini menurut DSM itu yang pertama ada pandangan yang dibesar-besarkan mengenai pentingnya diri sendiri, atau biasanya tuh kita sebutnya tuh dia tuh sombong. Nah, yang kedua itu terlalu fokus pada keberhasilan, kecerdasan, dan kecantikannya diri dia sendiri. Yang ketiga itu ada kebutuhan ekstrim untuk dipuja. Kayak di penjelasan awal tadi, yang memiliki gangguan kepribadian narsistik ini haus akan pujian. Nah, yang keempat itu dia itu memiliki perasaan yang kuat kalau misalnya dia itu berhak mendapatkan segala sesuatu, entah itu yang dia mau atau tidak, pokoknya dia tuh berhak mendapatkan semuanya. Yang kelima itu ada kecenderungan memanfaatkan orang lain. Nah, yang terakhir itu ada iri pada orang lain. Apa sih penyebabnya? Kenapa kok orang dengan gangguan kepribadian ini tuh benar-benar haus akan pujian, haus akan perhatian? Apa nih penyebabnya? Gangguan kepribadian narsistik ini berkembang ketika dulu anak-anak yang diabaikan oleh orang tuanya, atau kegagalan untuk mengembangkan harga diri. Maksudnya tuh, contoh, anak itu cerita ke orang tuanya tentang keberhasilan yang dia dapat saat di sekolah. Misalnya, dia dapat nilai 100. Teman-temannya itu tidak ada yang nilainya 100 kayak dia. Tapi si ibunya itu alih-alih memuji si anaknya, tapi si ibunya itu malah menceritakan kembali keberhasilan apa yang dulu pernah ibunya capai. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya gangguan kepribadian narsistik pada si anak. Orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian itu cuman pengen dihargain. Maksudnya tuh pengen dilihat, ini loh aku berhasil, ayo dong puji aku gitu. Terus yang selanjutnya itu ada kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial itu biasa disebut dengan sosiopat. Perilaku antisosial itu seperti melanggar hukum. Karena dari ciri-ciri gangguan kepribadian antisosial ini yang ada di DSM itu, yang pertama itu ada berulang kali melanggar hukum, yang kedua ada menipu atau berbohong, yang ketiga impulsivitas, yang keempat mudah tersinggung dan agresif, yang kelima ada tidak memedulikan keselamatan diri atau keselamatan orang lain, yang keenam ada tidak bertanggung jawab, yang ketujuh ada kurang memiliki rasa penyesalan, yang kedelapan ada usia minimal 18 tahun, yang kesembilan terdapat bukti mengenai gangguan tingkah laku sebelum berusia 15 tahun, yang ke-10 ada perilaku antisosial yang tidak terjadi secara
eksklusif dalam episode skizofrenia atau mania. Tadi di ciri-cirinya itu ada salah satu yang mengatakan terdapat bukti mengenai gangguan tingkah laku sebelum berusia 15 tahun. Kenapa nih? Karena lebih dari 60% anak-anak yang mengalami gangguan tingkah laku kemudian menjadi gangguan kepribadian antisosial. Orang dewasa yang mengalami gangguan ini itu biasanya ditunjukkan dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab dan antisosial dengan pekerja secara tidak konsisten, suka melanggar hukum, sering tersinggung, dan agresif secara fisik. Mereka tuh mempunyai sifat yang impulsif dan nggak tahu mereka tuh ke depannya tuh mau gimana, nggak ada rencana ke depannya. Mungkin kadang ada yang bertanya-tanya gangguan antisosial itu sama nggak sih sama psikopati? Mereka berdua itu saling berhubungan, tapi itu mereka nggak identik. Salah satu karakteristik ciri utama dari psikopati itu minimnya atau tidak punya emosi, baik itu emosi negatif atau emosi negatif. Si psikopati ini juga orangnya manipulatif. Dia bisa aja berpura-pura baik di depan orang atau merasa kasihan di depan orang. Padahal seperti yang tadi disebut itu si psikopati ini minim banget atau memiliki kemiskinan emosi, mau itu emosi negatif ataupun emosi positif. Dia juga pandai untuk memanipulasi orang. Lalu apa penyebab dari gangguan kepribadian antisosial ini? Yang pertama itu ada gangguan. Yang pertama itu karena peran keluarganya. Ada juga yang bilang karena genetik, korelasi genetiknya. Maksudnya itu dia dibesarkan dengan orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial ini. Ada sebuah penelitian. Jadi ada orang kembar. Salah satunya diadopsi oleh orang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial dan yang satunya diadopsi oleh orang normal. Dari penelitian tersebut itu membuktikan bahwa faktor-faktor genetik memainkan peran penting. Tapi inti dari studi orang kembar maupun adopsi ini juga intinya lingkungan memainkan peran penting dalam gangguan kepribadian antisosial. Contohnya aja, dalam studi adopsi ini, lingkungan yang buruk dalam rumah, keluarga adopsi misalnya masalah dari pernikahannya atau penyalahgunaan zat, itu bisa dihubungkan dengan berkembangnya gangguan kepribadian antisosialnya si anak. Terlepas apa itu dia orang tua adopsi yang mengalami gangguan kepribadian antisosial ataupun tidak. Lagi-lagi faktor lingkungan juga berperan dalam gangguan kepribadian ini. Selanjutnya pembahasan tentang gangguan kepribadian yang kelompok ketakutan atau kelompok C akan disampaikan oleh saudara Ulil Albab. Ya, untuk selanjutnya yaitu kelompok C. Pertama yaitu gangguan kepribadian menghindar. Gangguan kepribadian menghindar atau cemas adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan rasa takut dan malu yang sangat berlebihan bagi penderitanya. Orang dengan gangguan kepribadian menghindar cenderung memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah. Gangguan kepribadian menghindar juga dapat diartikan pola kepribadian yang sangat peka terhadap penolakan orang lain. Mereka
mau bergaul kalau mereka tidak dihina. Gangguan kepribadian menghindar tampaknya menjadi varian kepribadian fundamental, ciri-ciri kepribadian introversi dan neurotisme. Nah, treatment yang diberikan terhadap gangguan kepribadian menghindar atau avoidant yaitu yang pertama psikoterapi individual, yang kedua yaitu psikoterapi kelompok, yang ketiga yaitu terapi perilaku khususnya pelatihan keterampilan sosial dan pelatihan ketegasan berguna fokus, yang keempat yaitu berguna fokus pada pikiran negatif dan penilaian diri yang negatif. Untuk ciri-ciri kepribadian avoidant, ciri-ciri kepribadian menghindar, yang pertama yaitu perasaan tegang dan takut yang menetap dan pervasif, seperti itu. Yang kedua yaitu merasa dirinya tidak mampu, tidak menarik atau lebih rendah, seakan-akan dirinya lebih rendah dari orang lain. Yang ketiga yaitu preokupasi yang berlebihan, kritik dan penolakan dalam situasi sosial. Yang keempat yaitu keengganan untuk terlibat dengan orang kecuali merasa yakin akan disukai, seperti itu. Yang kelima yaitu pembatasan dalam daya hidup karena alasan keamanan fisik. Yang keenam yaitu menghindari aktivitas sosial atau pekerjaan yang melibatkan kontak interpersonal karena takut dikritik, tidak didukung, dan takut ditolak. Selanjutnya yaitu kepribadian dependent. Gangguan kepribadian dependent adalah ketika seorang memiliki kecemasan berlebihan dan cenderung tak beralasan yang membuat dirinya merasa tidak dapat melakukan beberapa hal dengan sendirian. Orang dengan gangguan kepribadian ini akan selalu merasa perlu diperhatikan dan merasa sangat cemas jika ditinggalkan atau dipisahkan dari seseorang yang ia anggap penting dalam hidupnya. Bisa juga diartikan pola kepribadian yang memberikan orang lain keputusan yang penting untuk dirinya. Bila dia melakukan sesuatu tidak mau dikritik meskipun tahu dirinya salah. Etiologi dan patologi gangguan kepribadian dependent adalah interkoneksi yang tidak aman ketika pribadi, keterikatan yang tidak aman dan ketidakberdayaan mungkin dihasilkan melalui hubungan orang tua dan anak, mungkin dengan kemelekatan orang tua atau infantilisasi lanjutan selama waktu individuasi dan pemisahan biasanya terjadi, seperti itu. Treatment yang diberikan terhadap gangguan kepribadian dependent, yang pertama, psikoterapi gangguan kepribadian dependent seringkali berhasil, yaitu dengan cara proses kognitif dan behavioral. Dengan menciptakan kemandirian pada pasien, melatih ketegasan, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Terapi perilaku, terapi keluarga, dan terapi kelompok semuanya telah digunakan dengan keberhasilan pada banyak kasusnya. Yang kedua yaitu treatment yang kedua yaitu farmakoterapi. Pasien yang mengalami serangan panik atau memiliki tingkat kecemasan perpisahan yang tinggi mungkin tertolong oleh Impramin atau bisa disebut tofranil, benzodiazepina dan obat serotonergik dapat berguna. Ciri-ciri gangguan kepribadian dependent yang pertama yaitu mendorong atau memberikan orang lain untuk mengambil sebagian besar keputusan penting untuk dirinya. Yang kedua yaitu meletakkan kebutuhan sendiri lebih rendah daripada kebutuhan orang lain kepada siapa ia bergantung, dan kepatuhan yang tidak semestinya terhadap keinginan mereka. Yang ketiga, keengganan untuk mengajukan permintaan yang layak kepada orang di mana tempat ia bergantung. Yang keempat, perasaan tidak enak atau tidak berdaya apabila sendirian karena ketakutan yang dibesar-besarkan tentang ketidakmampuan mengurus diri sendiri. Yang kelima yaitu preokupasi dengan ketakutan akan ditinggalkan oleh orang yang dekat dengannya dan dibiarkan untuk mengurusi dirinya. Yang keenam yaitu terbatasnya kemampuan untuk mengurus kebutuhan sehari-hari tanpa mendapat nasihat yang berlebihan dan dukungan dari orang lain.
Selanjutnya yaitu gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau bisa disebut dengan obsesif kompulsif personality disorder adalah kondisi di mana penderitanya memiliki kepribadian yang sangat perfeksionis dan terobsesi dengan kesempurnaan dalam bentuk aspek hidupnya. Seringkali seseorang dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif merasa bahwa caranya melakukan sesuatu adalah cara yang paling benar dan bertentangan dengan orang lain yang memiliki cara yang berbeda dari dirinya. Treatment yang diberikan terhadap gangguan kepribadian obsesif kompulsif yang pertama yaitu psikoterapi. Tidak seperti gangguan kepribadian lainnya, pasien yang mengidap gangguan kepribadian obsesif kompulsif seringkali tahu bahwa mereka sakit dan mencari pengobatan atas kemauannya sendiri. Asosiasi bebas dan terapi yang tidak terlalu mengarahkan sangat dihargai oleh pasien gangguan ini. Terapi kelompok dan terapi perilaku biasanya diberikan manfaat tertentu. Pada kedua konteks mudah untuk memutuskan pasien di tengah-tengah interaksi atau penjelasan maladaptif mereka. Melengkapi perilaku kebiasaan mereka, mencegah, mengingatkan kecemasan pasien, dan menyebabkan mereka mudah mempelajari strategi baru. Yang kedua yaitu farmakoterapi. Clonazepam atau klonopin adalah suatu benzodiazepin dengan antikonvulsan. Pemakaian obat ini untuk menurunkan gejala pasien dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif yang parah. Clomipramin dan obat serotonergik tertentu seperti fluoxetinin mungkin berguna jika tanda dan gejala obsesif kompulsif yang timbul. Ciri-ciri gangguan kepribadian obsesif kompulsif yaitu yang pertama perasaan yang ragu dan hati-hati yang sangat berlebihan. Yang kedua yaitu keasikan dengan rincian, aturan, daftar urutan, organisasi dan jadwal. Yang ketiga yaitu perfeksionisme yang mengganggu penyelesaian tugas. Yang keempat yaitu ketelitian yang berlebihan, keasikan yang tidak semestinya dengan produktivitas dengan mengesampingkan kesenangan dan hubungan interpersonal. Yang kelima yaitu sikap berlebihan terhadap konvensi sosial. Yang keenam yaitu kekakuan dan keras kepala. Yang ketujuh yaitu desakan yang tidak masuk akal agar orang lain tunduk pada caranya sendiri melakukan sesuatu atau keengganan yang tidak masuk akal untuk mengizinkan orang lain melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu instruksi pikiran atau impuls yang mendesak dan diinginkan. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.